Selamat datang kembali. Anda mungkin sering dengar ya keluhan di banyak tempat kerja sekarang. Karyawan tuh kayak merasa kurang nyambung gitu, kurang dihargai. Terus muncul fenomena kayak quiet quitting, ya kan? Yang kerja ya seadanya aja. Atau engagementnya rendah terus. Padahal perusahaan udah coba macam-macam cara. Nah, sumber kita hari ini artikel menarik nih dari Harvard Business Review. Judulnya The Power of Mentoring at Work oleh Zach Mercurio. Kayaknya ini ngasih perspektif baru. Iya, betul banget. Artikel ini nunjukin kalau akar masalahnya tuh seringkali bukan cuma soal gaji atau tunjangan loh, tapi ada yang lebih dasar, namanya mattering, atau ya rasa berarti dan dihargai. Mattering ya? Itu apa persisnya? Bedanya apa sama sekedar merasa diterima gitu? Kayak belonging. Nah, ini menarik. Mattering itu gimana? Keyakinan kalau keberadaan kita tuh penting buat orang sekitar, signifikan. Karena kita merasa dihargai secara unik, dan kita tahu kita ngasih nilai tambah. Beda sama belonging atau diterima. Kalau mattering tuh artinya kalau kita nggak ada, bakal dicariin. Kontribusi unik kita tuh diakui. Datanya juga, jujur aja agak bikin sedih sih. Sepertiga orang merasa nggak kelihatan di kantor. Sepertiga. Wah, Iya, dan hampir 2/3, 65% merasa kurang diapresiasi. Jadi defisit rasa mattering inilah yang jadi sumber banyak masalah buat para pemimpin sekarang. oke, menarik. Jadi ini lebih dalam ya, bukan cuma saya bagian dari tim, tapi kontribusi spesifik saya tuh penting. Terus gimana dong caranya biar rasa mattering ini tumbuh? Artikelnya bilang ini soal interaksi sehari-hari ya, bukan program gede. Ada contoh soal Jane, si petugas kebersihan itu kan? Tepat sekali. Kisah Jane ini contoh bagus banget buat langkah pertama. Benar-benar melihat dan mendengar orang lain. Bukan cuma sekedar tahu nama atau jabatannya ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi, supervisornya Jane ini ngeliat dia lagi kesulitan. Terus, dia nggak cuma hibur doang, tapi dia jelasin makna kata kustodian. Itu kan artinya penjaga yang bertanggung jawab. Supervisornya bilang, itu Anda. Anda bertanggung jawab atas gedung ini. Cuma satu kalimat itu, tapi mengubah cara Jane lihat kerjanya. Dia jadi bertahan 18 tahun loh. Wow, hanya karena satu kalimat itu ya? Iya, makanya ini artinya kita perlu ya meluangkan waktu, kasih perhatian penuh, bukan cuma nanya apa kabar sambil lalu gitu. Mungkin tanya yang lebih spesifik. Hari ini apa sih yang lagi paling nyita perhatian Anda? Terus dengerin makna di balik kata-katanya, termasuk emosi, bahasa tubuh. Responsnya juga harus empati. Dan penting juga ditindaklanjuti. Kayak cerita CEO United Airlines itu. Dia dengerin keluhan pramugari soal kondisi kerja, terus beneran bikin perubahan. Hasilnya moral naik, kinerja juga. Oke, jadi langkah pertama ini intinya perhatian yang otentik ya. Beneran peduli, bukan formalitas. Nah, setelah kita berhasil melihat dan mendengar ini, terus gimana? Gimana caranya mengubah perhatian itu jadi pengakuan kalau nilai unik seseorang itu penting? Nah, itu masuk langkah kedua. Menegaskan signifikansi unik mereka dan tunjukin kalau mereka tuh dibutuhkan. Ini bukan sekedar ucapan makasih yang standar aja ya. Oh, jadi harus lebih spesifik. Betul. Tunjukin pengakuan yang spesifik. Misalnya kelebihannya dia apa, atau tujuan hidupnya, perspektif uniknya, atau mungkin kearifannya. Artikelnya nyebut konsep umpan balik bijak atau wise feedback. Jadi bangun dulu kepercayaannya, tunjukin kita yakin sama potensi dia, baru kasih masukan. Yang juga kuat banget dampaknya itu bagiin cerita nyata tentang dampak pekerjaan mereka. Cerita nyata, contohnya? Misalnya ada cerita tukang ledeng. Dia baru sadar kontribusinya pas ngelihat foto keluarga bahagia di rumah yang pipanya dia pasang. Atau NASA, mereka pakai visual tangga ke bulan gitu. Buat nunjukin peran tiap orang, termasuk petugas kebersihannya, itu penting buat misi ke bulan. Risetnya Adam Grant yang dikutip di artikel ini juga nunjukin motivasi itu bisa naik sampai 400% loh. 400%? Gede banget. Cuma karena denger cerita dampak kerjaannya? Iya, cuma karena itu, makanya cerita itu kuat banget. Gila sih. Oke. Nah, ini kan kesannya praktek yang personal banget ya, antar individu. Gimana caranya biar ini nggak cuma terjadi sesekali, tapi jadi budaya gitu di seluruh perusahaan? Nah, ini dia langkah ketiga. Meningkatkan skala keterampilan ini. Scaling the skills istilahnya. Membangun budaya mattering ini harus sengaja direncanain. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Mulainya dari niat pimpinan.
Mereka harus lihat karyawan tuh sebagai manusia utuh, punya kehidupan kompleks, bukan cuma alat buat capai target. Mindsetnya dulu ya yang harus bener. Iya, itu pondasinya. Terus kembangin keterampilan spesifik tadi. Melihat, mendengar, menegaskan, sama menunjukkan kebutuhan. Harus disesuaikan sama konteks perusahaannya. Bisa pakai panduan atau checklist sederhana. Ngukur kemajuannya juga penting. Misalnya lewat penilaian diri atau penilaian tim gitu. Dan yang krusial ya, optimalkan lingkungannya. Kasih penghargaan, promosikan pemimpin yang beneran peduli, yang bisa bikin timnya merasa dihargai. Bukan cuma yang ngejar angka doang. Contohnya American Express Global Business Travel tuh. Mereka berhasil nurunin angka turnover karyawan sampai 50%. Setengahnya ya, itu signifikan banget. Iya, karena mereka terapin prinsip metering ini secara sistematis di seluruh organisasi. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, rasa matter, rasa dihargai ini sebenarnya kebutuhan dasar manusia ya, tapi sering kelewat. Padahal dampaknya gede banget, buat orangnya sendiri maupun buat perusahaan. Dan kuncinya ternyata bukan di program HR yang mahal atau gimana, tapi di kualitas interaksi antar manusia sehari-hari. Tentang benar-benar melihat, mendengar, terus menegaskan keunikan orang, dan nunjukin kalau kontribusi tiap orang tuh, ya, penting dan dibutuhkan. Gitu ya? Sangat tepat, persis kayak gitu. Makanya ini bukan sekedar soft skill tambahan lah. Ini tuh investasi. Investasi pada kemanusiaan di tempat kerja. Dan hasilnya nyata kok. Engagement naik, loyalitas kuat, kinerja juga bagus. Kayak kutipan T.S. Eliot di artikel itu. Menjadi penting bagi orang lain adalah hidup. Dalam banget kan artinya. Iya juga ya. Oke, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan nih, buat Anda semua renungkan. Coba pikirin deh, di luar kerjaan ya, kapan terakhir kali Anda secara sadar, sengaja, bikin seseorang dalam hidup Anda merasa benar-benar matter, merasa berarti, merasa penting, signifikan gitu. Dan gimana rasanya buat mereka dan buat Anda sendiri juga? Coba direnungkan ya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam satu konsep penting nih. Di tempat kerja, perasaan dianggap berarti. Atau istilah kerennya, mattering. Betul. Sumber kita kali ini artikel menarik dari Harvard Business Review. Judulnya The Power of Mattering at Work, ditulis oleh Zach Mercurio. Nah, kita mau coba pahami nih, kenapa sih rasa berarti ini jadi krusial banget? Apalagi kalau kita lihat fenomena kayak quiet quitting, ya kan? Orang kerja secukupnya aja. Iya, terus ada Great Resignation, keterlibatan karyawan yang kok rasanya rendah terus gitu. Iya, dan artikel ini kasih gagasan menarik. Katanya, kuncinya mungkin bukan di program-program besar perusahaan. Tapi justru di interaksi kita sehari-hari, hal-hal kecil. Contohnya bagus banget di artikel itu. Ada kisah Jane, petugas kebersihan di universitas. Awalnya dia ngerasa kerjaannya ya gitu-gitu aja, nggak penting lah. Sampai akhirnya ada seorang supervisor yang ngobrol sama dia. Dijelaskan arti kata kustodian. Iya, bukan sekedar tukang bersih-bersih, tapi orang yang bertanggung jawab menjaga gedung dan orang-orang di dalamnya. Dan interaksi singkat itu loh bikin dia merasa berharga. Akhirnya dia bertahan kerja sampai 18 tahun di sana. Nah, itu dia. Intinya mattering, pengalaman kayak gitu. Betul. Konsep mattering ini asalnya memang dari psikologi. Ini tuh perasaan mendasar kalau kita ini signifikan buat orang lain. Signifikan gimana tuh maksudnya? Ya, kita merasa dihargai. Terus kita juga tahu kalau kita ini memberi nilai tambah. Bikin perbedaan gitu. Oh, oke. Jadi bukan sekedar bonus kalau dapat, tapi emang kebutuhan ya? Banget. Kebutuhan psikologis dasar malah. Dan kalau ini terpenuhi di tempat kerja, wah, dampaknya positif banget. Kayak apa tuh misalnya? Asa diperhatiin sama pemimpinnya, merasa dihargai gitu, itu kepuasan pelanggannya lebih tinggi. Wow, produktivitas dan profit juga ikut naik. Iya, betul. Ada korelasinya ke sana. Oke. Tadi sempat disinggung sedikit, ini beda ya sama sekedar belonging atau rasa diterima di kelompok? Nah, ini penting nih bedainnya. Beda, belonging itu lebih kerasa, oke, saya bagian dari grup ini. Saya diterima gitu ya? Iya, tapi mattering itu lebih dalam. Merasa signifikan bagi anggota grup itu. Kontribusi kita tuh penting buat si A, si B, gitu. Jadi bukan cuma ada di situ, tapi kehadiran kita tuh dianggap. Tepat. Bahkan bisa dibilang,
Kebutuhan akan metering ini mungkin lebih mendasar daripada belonging. Wah, menarik. Tapi ironis ya, kalau kita lihat data kayaknya kita justru lagi ngalamin defisit metering nih. Defisit metering ya. Gimana tuh datanya? Disebutin di artikel ada sekitar 30% karyawan merasa nggak kelihatan, nggak dianggap gitu. Terus 65% merasa kurang dihargai. Wow, tinggi juga ya angkanya. Malah 82% merasa kesepian di tempat kerja. Bayangin. Ini kayaknya nyambung ya sama tantangan-tantangan kerja zaman sekarang. Nah, itu dia. Apa jangan-jangan masalah kayak rendahnya keterlibatan, terus tuntutan soal martabat kerja, bahkan isu kesehatan mental yang lagi marak. Akarnya dari sini ya, dari rasa kurang berarti ini. Sangat mungkin. Artikelnya berargumen ke arah sana. Banyak masalah itu akarnya ya defisit metering ini. Dan yang bikin agak jelek gitu ya, solusi-solusi yang biasa ditawarin perusahaan. Kayak survei keterlibatan, program wellness, naik gaji, atau inisiatif DEI gitu. Iya, itu semua penting sih. Tapi seringkali nggak cukup buat ngatasin akar masalah metering ini. Kenapa gitu? Karena metering itu nggak lahir dari kebijakan di atas kertas atau fasilitas bagus. Tapi dari kualitas interaksi antar manusia. Sehari-hari. Oh, jadi sifatnya sangat personal dan relasional ya, bukan programatik. Betul sekali. Makanya pendekatannya mesti lebih individual. Oke, paham. Terus gimana dong cara bangunnya, kalau bukan dari program besar? Nah, artikel ini ngasih langkah praktis. Langkah pertama, dan ini paling penting katanya, benar-benar memperhatikan orang lain. Memperhatikan? Oke. Gimana tuh maksudnya? Dipecah jadi dua, melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar? Iya. Melihat itu bukan cuma sekedar tahu orangnya ada, tapi beneran mengakui keberadaan mereka. Memperhatikan detail kecil soal hidup dan kerja mereka. Kayak supervisor ke Jane tadi ya. Dia melihat Jane bukan cuma sebagai fungsi, tapi sebagai individu. Tepat. Terus yang kedua, mendengar. Ini bukan cuma nunggu giliran ngomong ya. Haha, ya sering gitu ya. Tapi punya minat yang tulus pada apa sih makna dan perasaan di balik kata-kata orang lain. Menciptakan rasa aman buat mereka cerita. Tapi kan sibuk banget ya di kerjaan. Gimana caranya bisa beneran melihat dan mendengar kayak gitu? Nah, itu tantangannya. Makanya butuh usaha sadar. Untuk melihat misalnya, pertama ya harus sediain waktu dan ruang. Waktu khusus gitu? Bisa jadi. Ada studi nunjukin loh, karyawan yang interaksi berkualitasnya lebih dari 6 jam seminggu sama atasan, itu 30% lebih terlibat. Wah, signifikan ya? Jadi ya jadwalkan check-in rutin, atau manfaatin momen-momen informal kayak pas ngopi bareng sebentar. Oke. Terus selain waktu? Perhatikan lebih dalam. Jangan cuma nanya basa-basi atau transaksional. Coba deh tanya pertanyaan yang lebih bermakna. Contohnya? Misalnya, apa sih yang lagi paling menyita perhatian kamu hari ini? Atau dari rapat tadi, ada insight penting apa buat kamu? Atau yang lebih eksploratif mungkin ya? Bagian mana dari proyek ini yang paling menantang buat kamu? Dan kenapa? Nah, kayak gitu. Terus, catat detail-detail kecil. Mungkin soal anaknya lagi sakit, atau dia lagi semangat sama proyek baru. Nanti bisa ditanyain lagi. Itu bikin orang merasa dilihat. Oke, itu untuk melihat. Terus kalau mendengar, tadi dibilang bukan cuma active listening mekanis, maksudnya? Maksudnya, kita coba tangkap makna totalnya. Bukan cuma kata-katanya, tapi juga nada suaranya gimana, ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya. Oh, jadi lebih ke memahami perasaan di baliknya ya? Iya banget. Perasaan yang mendasari ceritanya itu apa? Bisa pakai teknik klarifikasi, kayak, boleh cerita lebih lanjut soal itu? Atau eksplorasi. Waktu itu terjadi, apa yang kepikiran sama kamu? Betul. Atau parafrase. Oke, jadi kalau saya tangkap kamu merasa X ya, bener nggak? Ini sekaligus validasi juga. Memvalidasi perasaan mereka. Wajar kok kalau kamu merasa begitu. Nah, itu penting banget. Jangan malah disepelekan. Ah, gitu aja kok. Atau, ya emang lagi musimnya susah. Responsnya harus penuh welas asih ya. Dan katanya, tindak lanjut itu krusial banget. Nggak berhenti didengerin aja. Betul sekali. Kalau udah dengerin kesulitan, coba cek lagi nanti gimana kabarnya. Atau kalau bisa, ya buat perubahan nyata. Sekecil apapun. Contohnya tadi atasan yang nunda rapat karena lihat timnya lagi kewalahan. Itu tindakan kecil tapi dampaknya besar, kerasa berarti. Ya. Atau contoh yang lebih besar, CEO United Airlines itu Oscar Munoz. Dia kan keliling dengerin keluhan karyawan. Oh iya.
Ada cerita soal pramugari Amy ya, yang bilang, saya capek harus minta maaf terus ke penumpang. Nah, dia tergerak sama cerita itu, terus dia beneran bikin perubahan di jadwal kerja, kondisi kerja pramugari. Dan hasilnya, Kinerja perusahaan naik drastis. jadi mendengar itu penting, tapi aksi nyata setelahnya itu yang benar-benar bikin orang merasa didengar dan berarti. Oke, jadi langkah pertama, melihat dan mendengar dengan sungguh-sungguh plus tindak lanjut. Terus langkah kedua apa? Langkah kedua adalah menegaskan secara bermakna dan menunjukkan bahwa mereka dibutuhkan. Menegaskan secara bermakna. Maksudnya bukan sekadar bilang, makasih ya. Iya, bukan sekadar itu, tapi tunjukkan dampak unik kontribusi mereka, spesifik. Contohnya, cara kamu nganalisis data X kemarin itu bener-bener bantu tim kita paham masalah Y. Gitu. Nah, persis. Atau bantu mereka lihat kalau orang lain tuh bergantung sama mereka. Usaha mereka tuh penting banget. Project ini nggak bakal jalan lancar tanpa input kamu di bagian Z kemarin. Kayak gitu ya? Betul. Sayangnya ya itu tadi, banyak yang merasa bersyukur tapi nggak mengungkapkannya. Ada data 90% orang merasa bersyukur, tapi kurang dari separuhnya yang bilang langsung. Wah, sayang banget ya. Padahal dampaknya bisa besar. Banget. Jadi kalau dirangkum ya, intinya metering ini bukan sekedar soft skill pemanis gitu. Tapi kebutuhan fundamental ya. Iya, dan dibangunnya itu lewat interaksi harian, yang disengaja, melihat, mendengar, menegaskan. Efeknya langsung ke kinerja, kepuasan, bahkan retensi karyawan. Dengan kerja Anda sendiri. Ada nggak kesempatan hari ini, sekecil apapun itu, buat bikin satu orang aja merasa lebih dilihat, lebih didengar, dan lebih berarti? Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, artikel ini kan banyak fokus ke peran pemimpin. Tapi gimana kalau menciptakan budaya metering ini jadi tanggung jawab kita semua? Menarik. Setiap orang dalam organisasi, apapun perannya. Iya, kira-kira tindakan kecil apa yang bisa Anda mulai lakukan minggu ini berdasarkan obrolan kita barusan? Silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membongkar satu ide penting banget di dunia kerja. Namanya metering atau rasa dianggap penting. Sumber kita dari tulisan Zach Mercurio, judulnya The Power of Mattering at Work. Jadi kita mau coba pahami nih, kenapa sih perasaan ini fundamental? Kenapa makasih ya doang kadang nggak cukup? Dan gimana caranya ya kita atau pemimpin kita bisa ciptain budaya yang menghargai kontribusi unik tiap orang? Tepat sekali. Rasa dianggap penting ini bukan cuma nice to have gitu ya. Ini kebutuhan psikologis mendasar. Bukan cuma soal program formal, tapi lebih ke interaksi sehari-hari. Gimana kita mengakui nilai unik seseorang. Oke, mari kita mulai dari sini deh. Kenapa pujian yang umum, kayak kerja bagus semua gitu, kadang rasanya ya hambar? Pernah ngerasain nggak? Sering kan? Hahaha. Nah, ada studi menarik nih dari tahun 77-an. Jadi peserta tes kepribadian, skornya sama semua. Tapi sebagian dibilangin skor mereka unik hasilnya. Yang merasa unik itu, rasa puasnya jauh lebih tinggi. Oh gitu ya? Iya, ini nunjukin kalau kita itu secara mendasar butuh merasa unik. Bukan soal ego, tapi pendorong kepuasan. Makanya pujian standar sering kurang ngena. Kita pengen tahu, kenapa sih kita berharga? Kontribusi spesifik kita tuh apa? Oke, jadi keunikan itu kuncinya. Tapi gimana kalau pas kita harus kasih masukan atau ya kritik, itu kan seringkali susah diterima ya? Nah, justru itu, sumber ini bahas soal wise feedback atau umpan balik bijak. Intinya gini, kritik atau masukan itu baru bisa diterima kalau orangnya udah merasa kita menghargai mereka, udah percaya sama potensi mereka. Oh, jadi bangun fondasinya dulu ya? Betul, afirmasi dulu, ingatkan kekuatan mereka, tunjukkan kita percaya. Baru deh kasih masukan konstruktif. Tanpa dasar rasa dianggap penting itu, ya masukannya cenderung mental atau ya ditolak gitu aja. Masuk akal banget. Nah, setelah merasa unik, dihargai, orang juga perlu lihat dampak kerja mereka kan? Gimana caranya nunjukin itu? Apalagi kalau perannya agak jauh dari hasil akhir. Kekuatan cerita, ini ampuh banget. Ada contoh bagus di sumbernya. Si konsultan Mercurio ini ketemu tim tukang ledeng. Kelihatan capek, jenuh gitu. Bukannya kasih motivasi standar, dia malah nunjukin foto anaknya lagi makan donat.
di toko yang pipanya baru dipasang tim itu. Terus gimana reaksinya? Langsung berubah suasananya. Dari capek jadi diskusi soal makna kerja mereka. Jadi, bukan cuma ceritanya, tapi gimana cerita itu nyambungin kerjaan rutin ke dampak nyata buat orang lain. Itu yang penting. Dan efeknya bisa besar ya? Signifikan. Ada riset Adam Grant yang dikutip, katanya, dengar satu aja cerita nyata soal dampak positif kerjaan kita, itu bisa naikin motivasi sampai 400%. Wow, 400%? Iya, gila kan? Jadi penting banget ini buat ngumpulin dan nyebarin cerita-cerita kayak gini. Oke, jadi kita udah bahas soal merasa unik, dihargai, terus lihat dampak kerja, ada lagi elemen lainnya. Ada satu lagi yang krusial, merasa dibutuhkan. Merasa kontribusi kita tuh penting, nggak tergantikan. Contoh klasiknya, mungkin Anda pernah dengar, petugas kebersihan NASA itu. Yang bilang ke Presiden Kennedy, saya bantu kirim orang ke bulan. Ah iya, pernah dengar cerita itu. Nah, terlepas benar atau enggaknya cerita itu ya, prinsipnya kuat. NASA sengaja bikin visualisasi, kayak tangga ke bulan gitu. Buat nunjukin gimana tiap kerjaan, sekecil apapun, nyumbang ke misi besar. Jadi orang bisa lihat langsung hubungan kerjaan mereka sama tujuan akhir. Ini bikin rasa indispensability, rasa tak tergantikan. Ini semua kan keren banget ya di level individu. Tapi gimana organisasi bisa bikin budaya matching ini jadi sistematis? Nggak bisa ngandalin niat baik aja kan? Nggak bisa, betul. Perlu pendekatan yang terstruktur. Pertama, niatnya harus benar. Lakukan karena memang menghargai martabat manusia. Bukan cuma taktik naikin produktivitas atau turunin turnover. Kalau kerasa manipulatif, ya malah bahaya. Oke, niatnya tulus. Terus perlu skill spesifik yang bisa dilatih gitu? Iya, perlu banget. Sumber ini nyebut 3 nih. Pertama, noticing atau memperhatikan. Ini soal peka sama detail personal, mood orang, situasi unik. Kedua, affirming atau mengafirmasi. Ini lebih dari muji luang. Harus spesifik nyebutin kekuatan unik dan dampaknya. Kayak, cara kamu handle komplain kemarin itu nunjukin kesabaran yang luar biasa. Ketiga, needing atau menunjukkan kebutuhan. Ini bilang secara jelas kalau kontribusi mereka penting. Kita kangen loh masukanmu pas rapat kemarin, atau proyek ini nggak jalan tanpa analisamu. Dan skill ini perlu diukur juga ya, biar nggak cuma jadi omongan. Penting banget. Kita kan suka ngerasa udah jago ya soal interpersonal. Jadi perlu diukur. Bisa pakai self-assessment, tapi lebih penting lagi, penilaian dari tim. Biar tahu gimana perilaku kita dirasakan orang lain. Kesadaran itu kuncinya. Terakhir nih, lingkungan kerjanya juga harus mendukung ya. Krusial. Jangan lagi deh promosiin orang yang jago kerja, tapi ya toksik, yang perilakunya ngerusak tim. Sebaliknya, hargai dan promosikan pemimpin yang peduli, sekaligus kinerjanya bagus. Contohnya Amex Global Business Travel. Setelah mereka terapkan prinsip ini secara terstruktur, angka karyawan keluar turun 50%. Engagement naik. Bukti nyata kan? Oke, jadi intinya nih, bikin orang merasa penting itu bukan sulap. Tapi serangkaian tindakan nyata, terstruktur, akui keunikan, ceritakan dampak, tunjukkan kebutuhan, dan bangun sistem yang dukung perilaku peduli ini. Benar sekali. Dan sebagai penutup, ada kutipan bagus dari T.S. Eliot di sumbernya. Menjadi penting bagi orang lain adalah hidup. Ini mungkin bisa jadi bahan refleksi buat Anda. Di tempat kerja Anda sekarang, ada nggak satu tindakan spesifik, sekecil apapun, yang bisa Anda lakukan besok untuk bantu satu orang aja merasa sedikit lebih hidup, lebih dihargai uniknya, atau lebih sadar betapa dia dibutuhkan? Coba pikirkan dampaknya. Bukan cuma buat dia, tapi buat tim Anda juga.